Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sanak dimanapun berada. Semoga sanak semua diberikan oleh Allah kesehatan yang baik, rezeki yang barokah dan selalu dicurahkan rahmat di setiap langkah olehnya. Berjumpa kembali dengan Mambaru Sulit Air Channel yang selalu mengupdate informasi tentang Minangkabau tercinta. Oke, daripada berlama-lama yuk kita langsung saja. Suku Minangkabau memiliki budaya senang merantau. Mereka menyebar di seluruh Indonesia hingga ke mancanegara dalam berbagai macam profesi dan keahlian. Dengan jumlah populasi yang relatif kecil, 2,7% dari penduduk Indonesia. Minangkabau merupakan salah satu suku tersukses dengan banyak pencapaian. Majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minang. 3 dari 4 orang pendiri Republik Indonesia adalah putra-putra Minangkabau. Keberhasilan dan kesuksesan orang Minang banyak diraih ketika berada di perantauan. Siapa saja di antara mereka yang telah mengukir prestasi luar biasa di tingkat dunia? Sejarah Islam Indonesia kontemporer tidak akan lepas dari sosok ulama bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau merupakan guru dari para ulama di Nusantara, termasuk di antara para muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU. Sebagaimana Al-Minangkabawi yang tersemat dalam nama beliau adalah ulama yang terlahir dari tanah Minangkabau pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi di Koto Tuo Balaigurah, Kecamatan 4 Angkat Kandung, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau adalah seorang ulama masyhur, seorang guru yang sebenar-benarnya mengingat banyaknya ulama yang belajar darinya dan menjadi pemimpin umat dalam sejarah Indonesia. Beliau juga merupakan seorang faqih, ahli fikih, yang disegani dunia dan menguasai banyak bahasa. Dalam buku Para Penjaga Al-Quran yang diterbitkan Lajnah Pentasi Al-Quran, 2011, disebutkan tentang masa kecil guru ulama se-Indonesia itu yang sudah gemar pada ilmu dan ulama. Lantas, ia belajar pada ayahnya bernama Abdul Latif bin Abdullah di sebuah maktab, lembaga pendidikan agama, sedari kecil, hingga saat usianya menginjak 11 tahun. Lalu, karena cinta pada ilmu dan Al-Quran itu, beliau pun berangkat ke Mekah untuk memperdalam kitab suci umat Islam. Saat itu, Mekah belum berupa Arab Saudi dan berupa kerajaan seperti sekarang, melainkan masih bagian dari Syarif penjaga kota Makkah, bagian dari Ottoman Turki. Di Mekah beliau menimpa ilmu dari beberapa ulama Sunni yang masyhur. Di antara guru beliau adalah para ulama seperti Sayyid Bakri Syatta, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, dan Syekh Abdul Hadi. Syekh Ahmad Khatib penganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini merupakan aliran dalam Islam yang paling banyak dianut Muslim Indonesia. Berkat tingginya ilmu serta alimnya beliau, para ulama di Masjidil Haram mengangkatnya sebagai imam dan khatib. Penghargaan ini tidak sembarangan diberikan kepada ulama biasa, melainkan hanya karena sosok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dianggap memiliki tingkat keilmuan yang begitu tinggi dan dihormati ulama-ulama sedunia. Semasa hidup, beliau adalah sosok guru dan ulama yang sangat produktif. Tercatat, tidak kurang dari 49 kitab dan buku telah ditulis Syekh Ahmad Khatib dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Karya beliau terbentang mulai dari persoalan fikih ibadah hingga persoalan keumatan terkini, seperti ilmu falak, perbintangan, hingga soal waris. Buku-buku beliau tidak hanya dipelajari di pesantren maupun lembaga Islam di Indonesia, melainkan telah tersebar hingga ke Suriah, Turki, dan Mesir. Itulah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang guru bahkan dianggap maha guru para ulama di Indonesia yang begitu masyhur dan disegani dalam sejarah Islam, tidak hanya di Indonesia tapi juga dihormati ulama-ulama dunia.